Presiden Indonesia minta perang antar negara segera dihentikan. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. Minyak, bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Tapi dipakai alasan terus. Oke, nggak apa-apa. Kamu nggak beli, CPO kita tidak apa-apa. Karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Joko Widodo, Presiden RI, menyerukan supaya perang di seluruh dunia dihentikan. Pernyataan tegas itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan sesi 3 Konferensi Tingkat Tinggi KTT Group of 20 atau G20. Rabu 16 November 2022 di Nusa Dua Bali. Menurutnya perang cuma menyengsarakan rakyat. Kalau perang tidak segera berakhir, maka pemulihan ekonomi dunia tidak akan terwujud. Semua pemimpin negara G20, lanjut Jokowi, punya tanggung jawab memastikan situasi global kondusif untuk masa depan dunia. Stop the war, I repeat, stop the war. A lot is at stake. Banyak hal yang dipertaruhkan, perang hanya akan menyengsarakan rakyat. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik. Sebagai pemimpin, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia, tegasnya. Seperti diketahui, sampai hari ini Rusia dan Ukraina masih terlibat perang bersenjata. Perang yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan terhitung mulai 24 Februari 2022 itu mengakibatkan krisis ekonomi, krisis pangan dan energi di berbagai belahan dunia. Dalam KTT G20, sebagian besar negara anggota G20 juga mengutuk perang di Ukraina karena menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerentanan ekonomi global. Jokowi ungkap debat soal sikap G20 terhadap perang di Ukraina berlangsung alot. Presiden Joko Widodo mengungkapkan sikap negara-negara G20 atas perang yang terjadi di Ukraina menjadi topik yang paling diperdebatkan dalam menyusun G20 Bali Leaders Declaration. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai hal ini berlangsung dengan sangat-sangat alot sekali, kata Jokowi dalam konferensi pers Rabu 16 November 2022 sore. Jokowi menuturkan pembahasan paragraf tersebut berjalan alot hingga berlangsung hingga tengah malam. Namun pada akhirnya pemimpin negara G20 menyepakati paragraf terkait sikap terhadap perang di Ukraina melalui konsensus, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah, kata Jokowi. Jokowi menyatakan perang tersebut telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi COVID-19. Ia menyebutkan kondisi ini juga menimbulkan resiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 juga menyepakati bahwa perang berdampak negatif terhadap perekonomian global. Pemulihan ekonomi global tidak akan tercapai tanpa perdamaian. Oleh sebab itu, di pembukaan saya sampaikan, saya menyerukan agar perang dihentikan, kata Jokowi. Jokowi menambahkan pembahasan yang berlangsung secara alot itu juga diikuti oleh perwakilan Rusia. Ada perwakilan Rusia yang hadir di KTT saat itu, meskipun alot tetapi telah disahkan, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, salah satu poin penting Leaders Declaration adalah kritik terhadap perang Rusia dan Ukraina. Negara-negara G20 menuntut Rusia segera menarik pasukannya dari wilayah Ukraina. Kami menyesalkan dengan sedalam-dalamnya agresi oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina. Demikian bunyi petikan Leaders Declaration.
Dalam Leaders Declaration disebutkan mayoritas negara anggota G20 mengutuk keras perang di Ukraina, sebab perang tersebut memunculkan penderitaan warga yang luar biasa. Joko Widodo, Presiden RI, menyerukan supaya perang di seluruh dunia dihentikan. Pernyataan tegas itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan sesi 3 Konferensi Tingkat Tinggi KTT Group of 20 atau G20. Rabu 16 November 2022 di Nusa Dua Bali. Menurutnya perang cuma menyengsarakan rakyat. Kalau perang tidak segera berakhir, maka pemulihan ekonomi dunia tidak akan terwujud. Semua pemimpin negara G20, lanjut Jokowi, punya tanggung jawab memastikan situasi global kondusif untuk masa depan dunia. Stop the war, I repeat, stop the war. A lot is at stake. Banyak hal yang dipertaruhkan, perang hanya akan menyengsarakan rakyat. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik. Sebagai pemimpin, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia, tegasnya. Seperti diketahui, sampai hari ini Rusia dan Ukraina masih terlibat perang bersenjata. Perang yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan terhitung mulai 24 Februari 2022 itu mengakibatkan krisis ekonomi, krisis pangan dan energi di berbagai belahan dunia. Dalam KTT G20, sebagian besar negara anggota G20 juga mengutuk perang di Ukraina karena menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerentanan ekonomi global. Jokowi ungkap debat soal sikap G20 terhadap perang di Ukraina berlangsung alot. Presiden Joko Widodo mengungkapkan sikap negara-negara G20 atas perang yang terjadi di Ukraina menjadi topik yang paling diperdebatkan dalam menyusun G20 Bali Leaders Declaration. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai hal ini berlangsung dengan sangat-sangat alot sekali, kata Jokowi dalam konferensi pers Rabu 16 November 2022 sore. Jokowi menuturkan pembahasan paragraf tersebut berjalan alot hingga berlangsung hingga tengah malam. Namun pada akhirnya pemimpin negara G20 menyepakati paragraf terkait sikap terhadap perang di Ukraina melalui konsensus, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah, kata Jokowi. Jokowi menyatakan perang tersebut telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi COVID-19. Ia menyebutkan kondisi ini juga menimbulkan resiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 juga menyepakati bahwa perang berdampak negatif terhadap perekonomian global. Pemulihan ekonomi global tidak akan tercapai tanpa perdamaian, oleh sebab itu